teman-teman, kembali lagi dengan aku Tahlia Salsabila. Selamat datang di episode ketiga atau pertemuan ketiga. Minggu kemarin kita udah ngebahas tentang film sebagai media komunikasi massa yang dijelaskan oleh kelompok 1. Dan kali ini aku mau ngajak kalian buat flashback sekaligus ngobrol santai soal materi itu. Jadi buat yang penasaran sama teknik promosi film, tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk siapin cemilan karena kita bakal ngebahas mulai dari pengertian film, jenis-jenisnya, sampai sejarah film di dunia dan di Indonesia. Check it out. Coba deh kalian ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian nonton film? Mungkin minggu lalu atau malah kemarin malam? Nah, sebenarnya waktu kita nonton film, itu kita lagi berinteraksi sama sesuatu yang lebih dari sekedar hiburan. Film itu adalah karya seni yang nyatuin gambar, suara, sama cerita. Lewat film, orang bisa menyampaikan ide, perasaan, bahkan kritik sosial. Jadi kalau ada yang bilang film itu cuma tontonan, kalian salah besar. Menurut Sobur, film itu teks budaya, artinya film lahir dari masyarakat, dibentuk sama nilai-nilai ideologi yang ada di situ. Sedangkan Bordwell ngelihat film sebagai bentuk seni dengan gaya yang narasi tertentu. Dan kalau dipikir-pikir, masuk akal banget ya. Coba bayangin, film kayak Parasit dari Korea Selatan. Film itu bukan cuma cerita tentang keluarga miskin dan kaya, tapi juga kritik sosial soal kesenjangan ekonomi. Jadi, film tuh bisa jadi cerminan masyarakat. Nah, film juga punya peran penting banget dalam komunikasi massa karena sifatnya audio-visual. Film bisa nyampein pesan ke banyak orang sekaligus dengan cara yang mudah diterima. Misalnya, film dokumenter tentang lingkungan itu bisa bikin kita lebih sadar buat menjaga bumi. Atau film puisi kayak Wall-E dari Pixar yang sebenarnya secara halus ngajarin kita soal bahaya sampah dan kerusakan bumi. Itu kan artinya film gak cuma buat hiburan, tapi bisa jadi alat buat ngasih pesan persuasif. Film bisa jadi representasi realitas kayak film biografi yang angkat kisah nyata. Tapi film juga bisa jadi ruang imajinasi kayak Avengers atau Star Wars yang ngajak kita mikir hal-hal yang di luar logika. Bahkan, film juga bisa jadi sarana pendidikan. Contohnya gampang banget, kayak film Laskar Pelangi. Siapa coba yang gak termotivasi setelah nonton film ini? Ngomong-ngomong soal film sendiri tuh secara umum ada beberapa jenis. Ada film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimental. Dan kalau dilihat dari genre, ada drama, komedi, horor, aksi, fantasi, musikal, petualangan, perang, pokoknya banyak banget macam-macamnya. Contohnya kalau drama, biasanya bikin kita nangis bombay. Kalau horor ya udah pasti bikin kita merinding. Kalau komedi tujuannya ya satu, bikin kita jadi ngakak. Nah, menariknya sekarang banyak film yang campur beberapa genre kayak film horor dan komedi. Ya, di sisi lain bikin tegang dan bikin ketawa, tapi ada juga unsur satirnya. Jadi film itu fleksibel banget, teman-teman. Oke, sekarang sedikit flashback ke sejarah film. Sebelum ada bioskop megah kayak sekarang, orang dulu udah mulai nemuin teknologi awal. Tahun 1260 ada alat namanya kamera obscura, itu kayak nenek moyangnya kamera. Lalu tahun 1995 ada momen bersejarah di Paris, Lumiere bersaudara bikin pertunjukan film pertama di dunia. Isinya sederhana banget, cuman kehidupan sehari-hari orang Perancis. Tapi bayangin aja, orang-orang pada takjub kayak ngelihat sihir. Dari situlah lahir yang namanya sinema modern. Dan sekarang, industri film udah jadi raksasa global. Dari Hollywood, Bollywood, sampai Korea Selatan. Semuanya punya pengaruh masing-masing. Bahkan, banyak film bisa nyebarin budaya ke seluruh dunia. Lalu, kalau di Indonesia gimana? Film di Indonesia udah ada sejak zaman kolonial Belanda. Bioskop pertama dibangun di Hindia Belanda. Dan film pertama kita adalah Loeteng Kasaroeng. Siapa di sini yang tahu film ini? Nah, film ini diambil dari dongeng Sunda. Dari situ mulai berkembanglah perfilman kita. Film Indonesia terus berkembang meski sempat naik turun. Ada masa jaya perfilman di Indonesia di tahun 70 sampai 80-an. Lalu sempat lesu, tapi sekarang sudah mulai bangkit lagi. Contoh, jadi kalau disimpulin,
film itu bukan cuma hiburan, tapi juga media komunikasi massa yang punya peran besar. Film bisa mempengaruhi cara kita berpikir, bisa mendidik, bisa nyadarin kita tentang isu-isu sosial, bahkan bisa mengubah masyarakat. Jadi gimana nih teman-teman, setelah bahas ini, kalian lebih paham kan kalau film itu nggak cuma dianggap remeh? Oke, teman-teman, sekian review materi kita minggu ini. Jangan lupa like, share, and subscribe biar kalian nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah yang menonton. Bye-bye.